Inilah yang buat kita optimis dengan hadis Nabi tadi. Hendaklah kalian menjaga wajah kalian dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Artinya kan meskipun sedekah yang sangat kecil itu pun bagian upaya ketakwaan. Karena itu kan kebaikan. Nah, ketika siapapun bisa bersedekah meskipun dengan sebutir kurma, maka semua orang dari kita ini punya optimisme untuk berbuat ketakwaan. Yang dengan ketakwaan itu kita punya harapan untuk dapat tadi janji Allah, yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapatkan jalan keluar dari Allah dan mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga. Maka dalam konsep rezeki yang super khusus ini dijemput dengan cara berbuat baik apapun, berapapun, dan dalam konteks apapun dan dalam bentuk apapun. Makanya kaitannya dengan hadis Nabi yang tadi, kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas. Kemalasan itu bukan hanya penyakit buat seseorang, tapi juga penyakit buat sebuah keluarga. Bahkan lebih besar lagi penyakit buat masyarakat. Dan lebih besar lagi terus kepada masyarakat yang lebih besar, ya masyarakat yang lebih luas sebagai sebuah bangsa. Kalau misalkan kita malas, kalau misalnya orang-orang di sini semuanya malas kerja bakti, apa yang terjadi? Ketika musim hujan, kebanjiran. Karena kan banyak yang nyangkut sampah-sampah di got-got dan sebagainya. Itu secara masyarakat kan? Untuk diri sendiri jelas, nah, ketika kita malas buat diri sendiri, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lain dapat sesuatu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebagai sebuah bangsa, kalaupun semua bangsa malas, ya apa yang disebut dengan pemulihan ekonomi tidak akan terjadi. Dan sebuah bangsa akan bangkit ketika semua masyarakatnya semangat dalam bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Yang terjemahnya apa? Aku berlindung kepadamu dari kepengecutan, ya. Sikap pengecut, wal bukhli, dan kekikiran atau kepelitan, kebakhilan. Apa yang dimaksud dengan pengecut di sini, Bu? Pengecut itu dalam pemahaman saya di sini bukan hanya semata-mata kita tidak berani menghadapi tantangan orang. Kan kalau dalam bahasa kita kan ada istilah berani, ada istilah pengecut, ya. Berani kebalikannya adalah pengecut. Nah, pengecut di sini bukan semata-mata dipahami berani menghadapi sesuatu, tetapi juga dipahami sebagai orang yang mau menang sendiri, pengen sendiri gitu. Di sebuah ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin ada sebuah ayat yang bunyinya begini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, al-mutaffifin. Alladzina, terus gimana? Walladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka sedang bertransaksi jual beli ini, sebagai pembeli menimbangkan barang kepada penjual, apa yang dilakukan? Minta agar timbangannya penuh. Tapi pas giliran mereka sebagai penjual, timbangannya dikurangi. Itu bagian dari sikap pengecut. Jadi hayang menang sorangan. Untuk dirinya pengen enak-enak, pengen banyak-banyak, buat orang lain diberikan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak enak. Itu bagian dari sikap al-juban. Nah, sikap al-juban ini juga menjadi penghalang-penghalang kebaikan. Sikap mau menang sendiri, ingin agar dirinya paling menang dan sebagainya, itu juga bagian dari sikap al-juban. Dan yang harus kita mintakan kepada Allah, berlindung kepadanya dari sifat ini. Dan orang kalau ingin menang sendiri, itu biasanya juga diikuti oleh sifat berikutnya, yakni al-bukhl, kikir. Ya tadi contohnya, kalau kita sedang minta ditimbang, kita ingin penuh. Ketika kita menimbang untuk orang lain, kita merugikan orang lain. Itu kan kita kikir.
Berarti al-juban dan al-bukhl itu kakak beradik. Dua sifat yang kita ingin agar Allah lindungi kita dari keduanya. Yang terakhir, nah ini juga tidak kalah penting dan sering terjadi pada kita, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari, ya bahasa mudahnya mah, belitan hutang. Belitan hutang. Ini kalimatnya belitan, Bu. Gola batu artinya penguasaan. Jadi utangnya sangat menguasai. Kalau dalam bahasa kita kan penguasaan utang kan nggak dipahami ya. Tapi kalau belitan utang kita ngerti ya. Jadi terlilit utang atau terbelit utang. Jadi kan kesannya itu ular yang membelit kita. Nah, ketika kita sedang punya hutang 1.000, 2.000 masih bisa kita bayar. Hutang 10.000, 20.000, 100.000 masih kita bayar. Tapi ada kalanya kita hutang 100.000, bayarnya dengan pinjaman 200.000 orang lain. Utang ke si A 100.000. Untuk melunasinya karena sudah janji minggu depan harus bayar, kita bayarnya bukan dengan usaha yang kita dapat uang, tetapi utang lagi ke pihak B 200.000. 100.000 untuk bayar si A, 100.000 buat bayar buat kehidupan sehari-hari. Minggu depan harus bayar ke si B 200.000. Dari mana? Pinjam lagi ke si C. Berapa? 300.000. Yang 200 dibayarkan ke si B, 100.000 buat hidup sehari-hari. Belum bisa bayar juga. Jadilah 400, jadilah 500, jadilah 1 juta. Sudah gitu, tambah besar, orang yang dipinjami 1 juta tidak ada. Pinjam ke si yang lain. Di sini 1 juta, di situ 1 juta. Nggak kebayar juga. Tempat yang lain 1 juta, sudah 3 juta. Udah gitu, hidup mungkin semakin terasa pengap dan sulit. Akhirnya terlilitlah dengan pinjaman-pinjaman yang mengerikan. Yang mungkin ada yang datang ke rumah atau mungkin sebagainya, atau bahkan lewat online kan. Nah, online kita kan terasa kalau diberi pinjaman kan suka mudah gitu ya. Yang memberikannya pun dengan suara yang lembut gitu kan, agar kita mau utang. Ketika sudah utang, pas giliran harus bayar, yang kita dengar bukan lagi suara lembut, tapi suara yang mungkin keras, maksa, ngejar-ngejar, ngeburu-buru, yang akibatnya tadi waqahrir rijal, dan pemaksaan orang. Ya kalau kita dengar ceritakan ada orang yang hutang sekian rupiah, akhirnya rumah dijabel kan gitu ya. Itu saking apa? Saking lilitan utang. Dan ketika lilitan utang tidak bisa dilepaskan, maka orang yang merasa sedang berikan hutang kepada dia pinjaman itu merasa dirinya berkuasa dan main jabel saja kan akhirnya. Dan kita ketika itu benar-benar sedang tidak berdaya. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu sepertinya doa tadi itu bertahap itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Cemas dan sedih. Cemas dan sedih kemudian diikuti dengan penyakit yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga dan keempat. Apa tadi? Merasa diri lemah atau lemah dan malas. Cemas, sedih, lemah, malas. Itu sudah empat saja kita miliki, ini sudah luar biasa buruknya nih. Apalagi ditambah dengan yang berikutnya. Yang kelima apa tadi? Pengecut, memenung sendiri, pikir. Itu sudah semakin sempurna itu. Nah, akibatnya ketika penyakit yang namanya sudah semakin sempurna kepada seseorang, maka dampaknya ini yang ke-7 dan ke-8, yakni lilitan utang dan pemaksaan orang. Nah, seandainya kita sudah berada pada kondisi yang keempat, doa yang keempat tadi, terlilit utang dan dipaksa orang sampai mungkin kita merasa istilahnya mungkin harus menyembah-nyembah kepada dia, saking kita mungkin dikejar-kejar begitu. Kepada siapa kita harus pulang? Kepada siapa kita harus kembali dan minta pertolongan? Ada di antara kita yang pernah merasakan ini? Mungkin ada.
Kalaupun tidak di sini, mungkin di tempat yang lain. Dan seandainya ini kita alami, atau saudara kita alami, atau tetangga kita alami, buat yang bersangkutan jelas. Pertama, dia harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada zat yang memiliki dirinya, yang menguasai dirinya. Bahwa semua orang pasti punya kesalahan, pasti. Tetapi kesalahan itu, kalau kita ingin bangkit, tidak boleh menjadi keburukan buat kita. Kesalahan itu ada baiknya. Ketika dengan kesalahan kita menjadi baik, bertobat. Sebaliknya, kesalehan juga ada buruknya. Kalau dengan kesalahan kita merasa diri paling soleh. Maka mungkin suatu saat kita pernah terlilit utang, kita punya masalah, maka dalam rangka menyelesaikannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah segeralah mohon perlindungan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, kemudian mulai perbaiki diri sedikit demi sedikit. Memperbaiki dirinya bagaimana? Yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah perbaiki dulu mental kita. Mental apa? Mental sebagai orang yang kalah. Mental sebagai orang yang lemah. Betul ketika itu kita sedang lemah. Betul ketika itu kita sedang tak berdaya. Tetapi di balik ketakberdayaan kita, di balik kelemahan kita saat itu, kita tetap harus memiliki mental sebagai orang yang menang, sebagai modal untuk bangkit. Apa modal menang, modal pemenang yang kita maksud? Di antaranya adalah kita harus siap bertanggung jawab. Itu dulu. Kita bertaubat, minta perlindungan pada Allah, berdoa kepadanya. Yang kedua, mentalitas kita harus dibangun sebagai mental yang pemenang. Saya menerima kondisi ini, dan saya siap bertanggung jawab. Saya ingin segera mencari jalan keluar dan buat komitmen kepada diri sendiri dan kepada orang yang berkepentingan. Kemudian kita tunjukkan, hindari kecemasan, hindari kesedihan, hindari sikap lemah, hindari sikap malas. Kemudian tadi apa? Hindari sikap pengecut dan juga kikir. Karena kekikiran itu, kalau kita kikir kepada orang lain, orang pun nanti akan kikir kepada kita. Ketika kita tidak memancing kebaikan orang dengan kebaikan kita kepada mereka, itu biasanya kebaikan itu juga tidak akan kita terima. Maka memancing kebaikan itu dengan kebaikan juga. Dan memancing kebaikan orang, bahkan mancing kebaikan Allah itu dengan kebaikan kita, agar tadi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Kalau kita ingin dapatkan kebaikan yang besar, maka pancing dengan kebaikan yang kita bisa lakukan. Termasuk dalam kondisi yang keempat tadi, golabatid daini faqahri rijal, terlilit utang dan juga dipaksa orang. Nah, jadi pertama, setelah kita berlindung kepada Allah, minta doa kepadanya, memohon kepadanya, mendekatkan diri padanya. Yang kedua, kita bangun mental pemenang dengan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi amalan kita sebelumnya. Nah, yang berikutnya, kita hilangkan yang tadi-tadi itu. Yang tadi-tadi itu kan, kenapa kita cemas? Berarti kan kita kurang tawakal. Kita kurang pasrah. Kita seringkali memikirkan sesuatu yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Begitu kuat menguasai kita, sehingga kita merasa terbebani oleh pikiran kita yang terlalu jauh, overthinking itu. Padahal kalau misalkan kita jalani saja langkah pertama, langkah kedua, mungkin masalah yang tadinya terasa berat akan terasa ringan. Akan minimal hati kita akan semakin terasa berdamai dengan masalah menimpa kita. Ketika hati kita sudah berdamai dengan masalah yang kita alami, dan kita perkuat juga mentalitas kita sebagai pemenang dan sebagainya, mudah-mudahan tadi yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi, jalan keluar, dan juga berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Dengan apa memancingnya? Bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa yang dimaksud dalam pemahaman saya
agar mudah kita lakukan adalah lakukan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan sebagai pancingan untuk mendapatkan anugerah kebaikan-kebaikan lain yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu, itu saja Ibu semuanya sekilas tentang doa ini. Kenapa Bu? Lupa Bapak terus ya. Ya, lupa Bu terus. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya dalam kaitan pengalaman hidup kita semuanya. Kita semua pasti merasakan yang tadi itu. Kita semua pasti pernah dengan dimensi masing-masing, dengan volume masing-masing, dan juga dengan bobot masing-masing. Kita berdoa semoga yang punya masalah di antara kita di sini, apapun masalahnya, segera Allah berikan jalan keluar. Yang punya utang juga Allah berikan segera kemampuan untuk bisa membayar. Dan juga semoga tidak dikejar-kejar oleh orang-orang yang membuat kita semakin merasa diri lemah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu konsisten dengan berbuat baik, agar kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan juga menjadi penarik alam semesta, agar Allah turunkan anugerah-anugerah yang lain yang tersebar di seantero jagat ini mendekat kepada kita semuanya. Itu saja. Mohon maaf apabila obrolan saya ini ngelantur ngalor ngidul. Harapan saya semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan doanya itu bisa kita amalkan, bisa kita wirid. Dan jangan lupa sebelum kita baca doa tadi, perbanyaklah dulu diawali dengan membaca sholawat. Harus banyak baca sholawatnya ketimbang doanya. Karena sholawat itu kan juga bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah lewat Rasulullah. Nah, sehingga sebelum kita berdoa, banyaklah baca sholawat dulu, baru kemudian kita membacakan doa yang tadi kita bacakan. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, mudah-mudahan semuanya dapat anugerah, dan semoga semuanya mendapatkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu semuanya ya. Nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada, alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Baiklah ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama membaca doa kepada Allah SWT. Salah satu doanya adalah doa yang tadi, agar kita hafal dan bisa kita dawamkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa lana Muhammad wa ala alihi al-tuqa wal ula wa sallim tasliman katsiran abada. Ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital jadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Muhammad wa ali khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-ashiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa maghfirataka allati ahatat kulla syai'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna nas'aluka bi rahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir kulla asir waqdi daina kulli madin waqsu kulla 'ar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya qadhiyal hajat, ya qadhiyad duyun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisri bil Qur'an wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sakiturupin anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.